Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Agisna, 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 agisna ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kita mengakui sebagai Jamaah Nahdlatul Watan dan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah khususnya, bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah seorang ulama besar yang mempunyai keberkahan dari ilmu yang dimiliki oleh beliau. Disebabkan keberkahan ilmu beliau itu, tentunya beliau mempunyai cara-cara tersendiri untuk meraih keberkahan ilmu tersebut. Karena ilmu harus ada keberkahannya. Ibarat seseorang yang tidak mempunyai nyawa, maka tidak akan berfungsi manusia itu. Itulah gambaran suatu ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu tidak mempunyai keberkahan, walau bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Namun karena keberkahan ilmu itulah manusia itu bisa terarah, manusia itu bisa teratur, disebabkan karena adanya keberkahan ilmu yang dimiliki oleh manusia atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor memiliki ilmu yang sangat barokah, disebabkan karena yang pertama, pandai dalam memilih guru. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sering menyampaikan bahwa pandai-pandailah memilih guru, karena itu adalah suatu sebab dari keberkahan ilmu yang kita miliki atau kita terima dari seorang guru atau seorang pembimbing. Apabila guru itu benar-benar memiliki ilmu yang barokah, maka orang yang menuntut ilmu padanya tentunya keberkahan dari guru tersebut akan mengalir kepada para murid atau siswa santri tersebut. Sehingga ayahanda beliau Tuan Guru Haji Abdul Majid langsung memilihkan Bapak Maulana Syekh
guru-guru yang benar-benar diyakini kealimannya dan kesolehannya dulu di Masjidil Haram Makkah. Kemudian juga dipilihkan sebuah madrasah yang di dalamnya adalah ulama-ulama yang mempunyai keberkahan dari ilmunya itu. Karena di Madrasah As-Salatiyah itu berkumpulnya ulama-ulama besar yang mempunyai keberkahan ilmu yang cukup berkah dan benar-benar barokah ilmunya. Bukan hanya sekedar beliau itu menjadi seorang ulama besar, namun guru-guru beliau itu adalah wali-wali besar, wali-wali agung. Itulah sebabnya keberkahan selalu mengalir kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kemudian yang kedua, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh setiap akan pergi menuntut ilmu pengetahuan, tidak dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya untuk pergi ke sekolah atau ke madrasah. Namun orang tuanya selalu mendoakan beliau dengan doa yang didengar langsung oleh Bapak Maulana Syekh dulu, yaitu mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wahai anakku. Itulah doa dari ibunda Bapak Maulana Syekh dulu di Makkatul Mukarramah. Setiap Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh akan pergi menuntut ilmu pengetahuan. Setiap hari, setiap akan pergi menuntut ilmu. Itulah doa dari ibundanya Bapak Maulana Syekh yang didengar langsung oleh Bapak Maulana Syekh sendiri. Karena ibunda Bapak Maulana Syekh bersama ayahanda Bapak Maulana Syekh itu ikut pergi ke Makkatul Mukarramah untuk mendampingi Bapak Maulana Syekh dalam pengabdiannya menuntut ilmu pengetahuan. Tidak dibiarkan seperti yang kita lihat sekarang ini, tidak didampingi oleh orang tua mereka. Namun Bapak Maulana Syekh berbeda dengan para penuntut ilmu yang lain. Sampai kedua orang tua beliaulah yang mendampingi Bapak Maulana Syekh ke Makkatul Mukarramah di saat Bapak Maulana Syekh itu menuntut ilmu pengetahuan di Makkatul Mukarramah. Namun cerita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu lanjutnya. Pada suatu hari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak didoakan oleh ibundanya Bapak Maulana Syekh, langsung pergi, belum didoakan oleh ibundanya Bapak Maulana Syekh, langsung Bapak Maulana Syekh pergi berjalan terus untuk menuntut ilmu pengetahuan. Melihat situasi itu, karena Bapak Maulana Syekh belum mendapatkan doa dari ibundanya, ayahandanya mengejarnya dan mengucapkan kata-kata maling, maling, maling. Seandainya orang-orang Arab mengerti ucapan ayahandanya itu, mungkin saya akan sudah dipukul oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Itulah cerita dari Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar Pancor. Akhirnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kembali
kepada ibundanya karena belum mendapatkan doa dari ibundanya untuk pergi menuntut ilmu. Lalu kemudian yang ketiga yang menyebabkan keberkahan ilmu dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yaitu selalu berbakti kepada kedua orang tua beliau khususnya dan lebih-lebih pada guru-guru beliau, guru yang mengajarkan beliau selalu berbakti taat kepada apa yang diperintahkan oleh para guru beliau. Tidak pernah membantah, tidak pernah melawan sedikit pun. Kemudian yang keempat, selalu taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab walau bagaimanapun kita itu didoakan oleh orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita, rajin pergi menuntut ilmu setiap hari, namun kalau kita tidak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kemudian yang kelima, yaitu tidak pernah terlambat datang untuk mengaji. Sebelum guru beliau datang, beliau itu sudah hadir di madrasah. Tidak pernah terlambat, apalagi bolos. Kalau kebetulan tidak hadir guru beliau di madrasah atau di sekolah beliau di Madrasah As-Salatiyah Makkah itu, beliau tidak mau pulang seperti yang dilakukan oleh teman-teman beliau. Kalau belum waktu pulang, beliau tidak mau pulang, tidak mau meninggalkan sekolah. Walaupun pada waktu itu guru yang akan mengajar beliau itu tidak masuk atau tidak hadir untuk datang mengajar di Madrasah Salatiyah Makkah. Namun beliau itu tetap menunggu datangnya waktu jam pulang dari Madrasah As-Salatiyah Makkah. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kalau guru beliau itu kebetulan tidak masuk di Madrasah As-Salatiyah? Beliau itu berdiskusi bersama teman-teman beliau. Kemudian beliau juga apabila sendirian di dalam kelas, beliau itu selalu mengulang dan mengulang mempelajari ilmu-ilmu yang akan diajarkan maupun yang sudah diajarkan. Nah, itulah beberapa rahasia dari keberkahan ilmu yang dimiliki oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, sehingga semua guru-guru beliau mengakui kealiman dan kesolehan beliau. Sampai ada seorang guru beliau yang mengatakan, ma yalzimu ayyakuna lil madrasati salatiyah tullabun katsirun walakin yakfi walau wahidan idza kana mislu Syekh Zainuddin. Ma yalzimu ayyakuna lil madrasati salatiyah, Madrasah Salatiyah itu tidak perlu memiliki tullabun katsirun, siswa yang banyak, santri yang banyak. Lakin yakfi walau wahidan, cukup satu setiap tahun. Cukup satu setiap tahun satu. Idza kana mislu Syekh Zainuddin, tapi yang sama kualitas keilmuannya dengan Syekh Zainuddin. Cukup satu saja santri
di Madrasah As-Salatiyah yang masuk setiap tahun, namun kehebatannya sama dengan kehebatan yang dimiliki oleh Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor. Karena guru beliau sudah melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara beliau dalam menuntut ilmu, bagaimana cara beliau bersikap kepada teman-teman dan guru-guru beliau, bagaimana cara adab beliau terhadap orang tua dan masyarakat. Itu sudah diketahui oleh guru beliau tentang bagaimana beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-guru, tidak pernah melawan, tidak pernah membentak orang tua maupun guru, selalu taat, berbakti dan tunduk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua dan guru-guru beliau. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang atau para santri yang mempunyai ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bangsa kita, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin amin amin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.